Hukum asal seorang muslim tidak boleh dibunuh. Apapun yang terjadi kecuali dengan hak Islam. Oleh karenanya Nabi SAW pernah murka kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu taala. Jadi Usama bin Zaid dalam suatu terjadi perperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba ada seorang musyrik yang sangat hebat dalam berperang. Dia membunuh banyak orang. Bunuh. Akhirnya dikejar oleh Usama dan seorang Ansari dari kaum Ansar mengejar orang tersebut. Ketika orang tersebut dalam kondisi terdesak dan akan dibunuh oleh sahabat, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya yang Ansari enggak jadi membunuh dia karena ini orang sudah masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun Usama dia lanjutkan dia bunuh orang tersebut. Terbunuhlah orang tersebut oleh Usama radhiyallahu anhu, padahal Usama adalah hibbi Rasulillah, yaitu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Zaid bin Harithah juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usama bin Zaid adalah hibbi Rasulillah, artinya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dicintai oleh Nabi. Nabi ketika hajian Nabi memboncengnya di atas onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dekat Nabi dengan Usama. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah perang terjadi selesai, sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil Usama. Nabi marah, Nabi berkata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Usama, dia mengucapkan tersebut ya Rasulullah ittiqa'a nafsihi, dia mengucapkan di perkara tersebut dalam rangka untuk membela dirinya agar dia tidak mati. Kata Rasulullah SAW, hal syaqaqta an qalbih? Apa kau belah dadanya? Kau tahu dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri? Apa yang kau lakukan pada hari kiamat kelak dengan la ilaha illallah? Nabi marah kepada Usama. Karena kita harus menilai dengan zahir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita bunuh. Ya. Oleh karena saya ingat dulu guru saya di Madinah, dia cerita pernah terjadi kasus di Afrika, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Nasara. Ya. Sampai akhirnya mereka mengejar seorang pendeta atau pastor, ya, karena terjadi perang, bunuh-bunuhan. Akhirnya ada seorang pendeta pastor kemudian masuk ke dalam sumur. Entah dia jatuh dalam lubang atau dia menyembunyikan diri. Akhirnya dikumpuli oleh kaum muslimin. Kemudian mereka sudah siap tombak untuk menombak orang pendeta atau pastor tersebut. Tiba-tiba pastor tersebut berkata, la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu itu kalimat akan menyelamatkan dia. Maka akhirnya kaum muslimin tidak jadi bunuh dia. Akhirnya pendeta tersebut, ya Allah alam apa isi hatinya, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dia pun berdakwah sekarang ini. Dia berdakwah. Ini saya dengar cerita sudah lama ketika awal saya masuk di Universitas Islam Madinah. Artinya apa? Mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah agung di kalimat kaum muslimin. Adapun urusan hati mereka ucap karena munafik atau karena apa, itu urusan lain. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran ini, murtad misalnya. Dia zindik, dia mencaci maki Al-Quran, kemudian dia menghina, ya baru dia berarti murtad, atau dia pindah agama berarti murtad, atau dia berzina sementara dia sudah menikah, maka bisa dirajam, atau dia membunuh orang lain maka dia dikisos. Adapun dia tidak melakukan ini maka tidak boleh dibunuh karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Oleh karena seorang tidak boleh bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin, ya, bahwasanya membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh maka hukumnya haram.